Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam Joel pasal yang kedua ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Tadamunama disi pabua au di tonga-tonga ni Israel. Jala au Jahoba de batamunai. Jeladang adong dukon niau. Jeladang be tarura bangsoku rodi saleleng lelengna. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Joel menyampaikan pesan Allah bagi umat Israel tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Gambaran tentang hari Tuhan yang gelap gulita dan kekeringan yang diungkapkan Yoel juga disertai dengan seruan untuk bertobat. Karena hari Tuhan sudah dekat, maka Joel menyerukan bertobatlah. Pada pasal pertama diawali dengan serangan belalang. Hama belalang adalah ancaman besar bagi pertanian. Kawanan belalang terbang dalam jumlah besar dan mampu menempuh jarak jauh dan melahap semua hasil panen dan tanaman. Ini bisa menyebabkan manusia kelaparan. Belalang adalah salah satu tulah yang dikirimkan Tuhan bagi bangsa Mesir agar Firaun membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Tapi kali ini belalang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsanya. Karena bangsanya jauh daripada Tuhan. Karena bangsanya menduakan Tuhan. Nabi Yoel menggambarkan serangan belalang sebagai gambaran untuk serangan pasukan musuh Israel. Jadi belalang itu digambarkan sebagai musuh atau pasukan musuh Israel. Kalau kita baca dalam Joel pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, uniknya dalam kitab Joel tidak disebutkan secara jelas jenis apa dosa yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Tetapi ada seruan bagi bangsa Israel untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan yang bukan dari tampak luar, tetapi hati yang benar-benar berubah. Satu statement daripada Yoel dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pertobatan itu harus dari lubuk hati, dari hatinya yang paling dalam. Tidak dari luar, bukan tampak luar. Juga disampaikan janji Tuhan bagi bangsa yang bertobat adalah pemulihan. Akan ada pemulihan. Berkat Tuhan, gandum, anggur, minyak akan diberikannya. Lalu menjauhkan musuh bangsa Israel. Semua kembali hijau dan subur. Allah terkadang bekerja secara berdaulat dalam sejarah melalui bencana dan serbuan musuh untuk mendatangkan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, boleh saja kita mengalami penderitaan, kita mengalami tantangan, tapi Tuhan ada bermaksud suatu hal dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berdaulat, berkuasa melakukan apa saja dalam kehidupan ini, di dunia ini, dengan suatu rencananya yang terindah. Pertobatan merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia. Pertobatan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang yang telah mengalami peristiwa iman berupa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga berbalik dari dosa kepada Allah dalam suatu perubahan kehidupan sepenuhnya yang dinyatakan dalam bentuk cara berpikir,
cara merasa, dan berkehendak yang baru. Pertobatan seseorang seharusnya mencakup berbagai aspek kehidupan, yakni pertobatan pikiran, pertobatan perasaan, pertobatan perkataan, dan perbuatan dosa yang telah diperbuatnya. Perubahan pertobatan orang Kristen selalu digambarkan seperti kupu-kupu, dari ulat ke pompong dan menjadi kupu-kupu yang indah, yang dicintai, yang disayangi, yang disukai oleh semua orang. Itulah pertobatan orang Kristen. Perubahan secara totalitas di dalam kehidupannya, dalam cara berpikirnya, perasaannya, perkataannya, dan juga perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering merencanakan sesuatu dalam kehidupan ini, tapi kenyataannya justru yang lain yang terjadi. Namun kesaksian kita bahwa bersama Allah, waktu dan hidup kita dapat diubahkan menjadi bukti yang indah dari rahmat, kasih, dan pemulihannya. Allah berkata kepada bangsa Yehuda dalam Yoel 2 ayat 21 bahwa dia akan memulihkan tahun-tahun mereka yang hilang atau hancur, yang disebabkan oleh serbuan musuh, serbuan belalang pada ayat yang ke-25 sebelum Nats ini. Bapak Ibu Saudara, Nats ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel, dan Tuhan juga mengingatkan kita pada saat ini tentang kasih setia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan kita, bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Dia hadir di setiap waktu, di setiap tempat, tanpa dibatasi apapun. Setiap orang yang memanggilnya. Dan melalui nats ini sangat jelas dikatakan, jangan pernah menduakan Tuhan. Karena setiap umat atau orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan, tetapi akan senantiasa diberkati dan dilindunginya. Jelas firman Tuhan mengatakan pada nats ini bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, tapi kita senantiasa diberkati dan juga dilindunginya. Bapak Ibu Saudara, percayalah, bergantunglah dan berharaplah hanya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Dan jangan ada Tuhan lain dalam kehidupan kita, dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, seruan Yoel ini yang senantiasa kita harus serukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bertobatlah, bertobatlah, berubahlah, berubahlah. Biarlah kita dicintai orang. Biarlah orang bersaksi memuji Tuhan yang kita percayai lewat perbuatan kita yang terindah sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat kasih karunia Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah bergantung, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan kita, kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah dipermalukan. Tapi ingat, percayalah, Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kita dan juga melindungi kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini, menjaga serta memeliharamu. Amin.